Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting dan menarik khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin mendirikan sebuah LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi. Ada 3 hal utama yang harus kita ketahui, kita ikuti dan kita miliki. Yang pertama adalah tentang klasifikasi jenis LSP. Yang kedua adalah tentang ketentuan-ketentuan dalam pembentukan sebuah LSP. Dan yang ketiga yang cukup penting adalah kita harus memiliki sarana dan perangkat kerja. Baik, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu tentang klasifikasi jenis LSP. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah LSP pihak ke-1, LSP pihak kedua, dan LSP pihak ketiga. Nah, LSP pihak ke-1 ini ada 2 bagian. Satu adalah LSP P1 dari industri, dan yang kedua adalah LSP P1 dari lembaga pendidikan atau pelatihan. Ya, kemudian LSP P2 itu dari industri dan pihak ketiga adalah dari asosiasi. Saya akan jelaskan lebih lanjut di bawah nanti. Hal utama yang kedua adalah tentang ketentuan dalam pembentukan sebuah LSP. Dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah yang pertama tentang keabsahan lembaga. Jadi seluruh LSP baik P1, P2 maupun P3 harus memiliki legalitas. Ya, bentuknya bisa merupakan badan hukum. Dan LSP P1, P2 maupun P3 bisa merupakan bagian dari badan hukum tersebut. Kemudian bagian yang kedua adalah tentang pembentukan. Dalam hal ini siapa yang mendirikan atau siapa yang membentuk. Nah, untuk P1, P2 didirikan oleh industri atau instansi atau lembaga. Sementara untuk P3 didirikan oleh asosiasi industri dan atau asosiasi profesi yang didukung oleh instansi teknis pembina sektor. Seperti itu. Bagian berikutnya adalah tentang target asesi. Jadi dalam sebuah pembentukan atau pendirian sebuah LSP, kita juga harus menentukan siapa target asesi kita. Untuk P1 industri, tentunya asesinya adalah sumber daya manusia lembaga induknya, ya, dari industrinya itu sendiri. Kemudian P1 lembaga pelatihan atau lembaga pendidikan tentunya adalah para peserta didiknya, juga sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya. Sementara untuk P2 atau LSP P2 adalah sumber daya manusia lembaga induknya itu sendiri, kemudian sumber daya manusia dari pemasoknya, dan sumber daya manusia dari jejaring kerjanya. Dan khusus untuk P3, sumber daya manusia dari sektor atau profesi tertentu, ya. Jadi karena P3 kan khusus seperti itu. Kemudian bagian yang keempat adalah tentang skema sertifikasi. LSP harus menetapkan skema sertifikasi untuk memenuhi permintaan pelanggan atau pemangku kepentingannya, yang kemudian diajukan ke BNSP untuk dimintakan lisensi, dan pihak BNSP akan melakukan verifikasi terhadap skema sertifikasi yang diajukan oleh sebuah LSP. Bagian berikutnya adalah tentang proses pembentukannya. Jadi untuk P1 atau LSP P1 dan P2, pembentukannya melalui surat keputusan pimpinan lembaganya. Dan untuk P3, pembentukannya dari badan hukumnya itu sendiri atau dari PT maupun dari yayasan yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bagian berikutnya adalah tentang ruang lingkup. Untuk P1 dan P2, ruang lingkup lisensi sesuai dengan tugas dan fungsi dari lembaga induknya. Sementara untuk P3, ruang lingkup lisensi mengacu kepada sektor dan profesi. Dan yang terakhir, tentang penamaan LSP. Penamaan LSP ini untuk P1 dan P2 harus mencerminkan nama lembaga induknya, sementara untuk P3 harus mencerminkan sektor atau subsektor atau bidang atau juga subbidang atau profesinya. Demikian ketentuan-ketentuan dalam pembentukan sebuah LSP. Kemudian kita akan lanjut kepada hal utama yang ketiga, yaitu tentang sarana dan perangkat kerja. Kita akan bicara dulu tentang sarana.
Sarana yang pertama tentunya kita harus memiliki kantor yang tetap. Sekurang-kurangnya kita kuasai atau kita miliki selama 2 tahun. Jadi kalau kita menyewa selama 2 tahun, minimal 2 tahun, itu kita baru boleh mengajukan mendirikan sebuah LSP. Yang kedua, kita harus memiliki sarana kerja yang memadai, semua peralatan kerja dan sebagainya, termasuk pengolahan data. Jadi sarana untuk pengolahan data. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki rencana kegiatan. Nah, rencana kegiatan ini yang harus mencerminkan pelayanan kita terhadap asesi atau yang diberikan kepada industri. Kemudian sekaligus ini adalah sebagai penghasilan untuk pendanaan LSP kita atau organisasi kita. Itu sarananya. Sementara untuk perangkat kerja, kita harus memiliki perangkat kerja yang meliputi pertama standar kompetensi. Di antaranya adalah SKKNI, SI atau SKK. Kemudian yang kedua adalah tentang skema sertifikasi dan perangkat assessment termasuk materi uji kompetensi. Dan yang ketiga adalah tempat uji kompetensi atau TUK. Dan yang berikutnya adalah personil yang kompeten termasuk asesor kompetensi. Dan yang terakhir adalah sistem pengendalian pelaksanaan sertifikasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, 3 hal utama ketika kita akan mendirikan sebuah lembaga sertifikasi profesi. Yang pertama tadi adalah tentang klasifikasi jenis LSP, yang kedua tentang ketentuan-ketentuan dalam mendirikan sebuah LSP, dan yang ketiga sarana dan perangkat kerja yang harus kita miliki. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasan dari saya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut, bisa hubungi kami dengan link yang tertera dalam video ini. Demikian, terima kasih.